Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan dimudahkan, dilancarkan ya pembelajarannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dongeng ya, dongeng versi bahasa Sunda. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Untuk dongeng tidak jauh ya, atau tidak beda jauh dengan dongeng bahasa Indonesia, hampir sama. Oke, Bapak bacakan dulu pengertian dongeng di sini. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumberna secara lisan. Oke, jadi dongeng ini adalah cerita rekaan yang dikarang berdasarkan sumber dari secara lisan, maksudnya secara mulut ke mulut gitu. Jadi cerita rakyat ya. Jadi dulu misalkan Gunung Tangkuban Perahu ini ada sebuah kisah namanya Sang Kuryang dan Dayang Sumbi begitu. Itu kan cerita rakyat zaman dulu ya. Walaupun ya secara logika mungkin kalian pernah dengar ya cerita Sang Kuryang dan diimplikasikan dengan Gunung Tangkuban Perahu, karena Sang Kuryang ini ingin kalau nggak salah di cerita itu ingin menikahi Dayang Sumbi tetapi tidak jadi. Dia kesal terus menendang perahu, dan perahu itu terbalik. Nah, perahu terbalik itu dikisahkan katanya menjadi sebuah gunung begitu, dan gunungnya itu memang benar mirip perahu terbalik ya. Coba bisa dilihat di internet ya, Gunung Tangkuban Perahu itu seperti apa. Nah, jadi intinya dongeng ini bisa dikatakan cerita rakyat secara turun-temurun ya, dan dikarang ya berdasarkan sumber lisan ya, atau secara mulut ke mulut, cerita rakyat. Dalam dongeng itu sebenarnya sah-sah saja ya, baik itu berupa eh, maksudnya ya fiktif gitu kan, ataupun nyata atau tidak nyata gitu. Tujuan dongeng ini hanya satu, yaitu hanya untuk menghibur si pembaca. Sebenarnya sih itu ya, dalam bahasa Sunda juga sama. Nah, jadi itu ya. Nah, nyaeta tetelepat ti hiji jalma ka jalma sejenna. Ku kituna pangarangna tara ieu kanyahoan gitu ya. Malah ti iraha mimiti sumberna oge tara kapalu. Jadi maksudnya ya itu tadi ya. Jadi dongeng ini berdasarkan sumber dari cerita rakyat yang secara turun temurun. Benar atau tidaknya cerita tersebut itu wallahu alam ya. Yang jelas tujuan dongeng itu hanya untuk menghibur si pembaca aja. Bahkan ada juga amanat dan pesan-pesannya biasanya di dongeng tersebut. Biasanya dicantumkan di akhir cerita ya. Amanat atau pesan buat si pembaca. Langsung saja ya, kita ke unsur cerita dongeng. Nah, anak-anakku sekalian, untuk unsur cerita dongeng ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ketika membuat sebuah cerita atau dongeng ya, yang harus diperhatikan yaitu jejer atau tema. Tentukan dulu ini tema atau jejernya tentang apa ya. Oh, ini misalkan tadi tentang Gunung Tangkuban Perahu. Nah, berdasarkan cerita masyarakat ada sasakala ya. Sasakala itu dalam bahasa Indonesia itu ada sejarahnya begitu ya. Dulunya Sang Kuryang begini gitu kan, sehingga kesal tidak jadi menikah dengan Dayang Sumbi. Dia menendang perahu sehingga perahunya terbalik dan menjadilah sebuah gunung yang berbentuk seperti perahu terbalik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tentukan dulu temanya. Misalkan Sang Kuryang ya tadi. Terus latar. Nah, untuk latar ini latar atau setting ya, eta pantempatan ya, waktu atau mangsa, atau suasana lumangsungna carita. Jadi latar ini adalah tempat atau setting yang diceritakan gitu ya, seperti tadi tentang Sang Kuryang.
Lokasinya di mana? Tempatnya di mana? Misalkan di daerah Bandung gitu ya. Di daerah Bandung. Nah, terus kapan itu? Nah, itu biasanya diceritakan tuh zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman mungkin zaman-zaman kerajaan-kerajaan masa lalu. Itu walau alam ya, yang jelas memang itu tadi kata Bapak juga. Dongeng itu sebenarnya maksudnya hanya untuk menghibur para pembaca saja begitu ya. Dan bahkan ada amanatnya juga biasanya di dongeng tadi. Nah, selanjutnya palaku. Nah, di dalam dongeng itu ada palaku ya atau tokoh. Tokoh yang diceritakan seperti tadi tentang Sang Kuryang atau tentang Gunung Tangkuban Perahu. Berarti tokoh yang ada di situ ada si Tumang ya. Apalagi Bapak lupa-lupa ingat si Tumang ya. Si Tumang terus Dayang Sumbi sama Sang Kuryang. Nah, itu tokohnya yang diceritakan. Ya mungkin kalian bisa bacalah di apa cerita-cerita Sang Kuryang di situ. Ada tokohnya ya, intinya ada tokohnya ya. Pak, apakah tokoh atau pelaku ini harus manusia atau gimana? Nah, untuk dongeng ini sebenarnya tidak harus manusia tokohnya. Bahkan sato atau hewan pun bisa. Bahkan tumbuhan pun bisa jadiin dongeng. Bahkan misalkan seperti apa tuh bahasa apa tuh siluman ya dalam bahasa Sunda itu. Jadi siluman itu hal-hal gaib lah begitu ya, itu diceritakan begitu. Itu ya yang namanya dongeng ya seperti itu ya. Makanya di pertemuan nanti Bapak akan bahas ya tentang dongeng fabel itu seperti apa di bahasa Sunda dan lainnya. Nah, kita ke sini dulu ya. Jadi pelaku itu yang diceritakan atau tokoh di dalam dongeng tersebut. Terus galur. Galur itu adalah alur cerita ya. Jadi runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngalenjeur. Jadi runtuyan kajadian dina cerita itu jadi rentetan cerita ya. Jadi cerita dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, itu alur. Nah, ketika si pengarang menulis dongeng ya berdasarkan cerita dari masyarakat ya itu harus ada galurnya. Artinya jangan sampai cerita tersebut nggak nyambung ya dari awal sampai akhir itu. Jadi harus tersusun. Supaya apa? Supaya enak dibaca ya. Enak dibaca sama si pembaca gitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir biasanya nih ya, kalau dongeng itu ada amanah atau pesan. Pesan apa? Ya si pengarang terhadap si pembaca. Seperti cerita Sang Kuryang, itu ada pesannya biasanya. Apa pesannya? Pesan yang tersirat di cerita Sang Kuryang itu buat si pembaca adalah bisa harus 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 bersabar mungkin ya di situ ataupun tidak boleh emosi, nah seperti itu ya dan lainnya. Nah, jadi intinya itu amanat itu adalah amanat si pengarang terhadap si pembaca. Dalam bahasa Sundanya ini rapaning hal atau perkara nurek ditepikeun ka pangarang dina karya. Nah, itu tadi ya. Amanat pengarang ke si pembaca. Baik, langsung saja di sini ada contoh dongeng anak-anakku sekalian. Nah, kita nanti sinkronkan ya dengan yang tadi unsur-unsur dong seperti jejer, tema dan lainnya. Nah, di sini ada ya. Yang pertama di sini judul dongeng yaitu tentang Hayam Kongkorongok Subuh. Hayam itu adalah ayam ya. Kongkorongok itu jadi berkokok subuh. Subuh itu pagi-pagi. Jadi ayam berkokok subuh. Nah, itu jejernya atau temanya ya. Nah, jadi jejer ini yaitu ini ya. Nah, judul atau tema. Nah, ini. Baik, Bapak nanti Bapak simpulkan aja ya karena kalau Bapak artikan satu persatu ini akan lama. Di paragraf pertama, perhatikan anak-anak sekalian. Kacaritakeun zaman baheula aya orai naga geus lila. Ya, diceritakan pada zaman dulu ada orai. Orai itu adalah ular. Ular naga di sini ya, orai naga. Jadi ular naga geus lila ngalamun hayang
nyaba kahiyangan. Jadi ceritanya si ular ini pingin pergi ke sebuah tempat ya. Unggal isuk eta oray teh sok dangdan mah pantes maneh. Jadi tiap pagi si oray ini ataupun ular ya, oray itu ular ini berdandan begitu. Jadi tiap pagi itu dia mau berdandan karena apa? Mau pergi begitu ya, pas pagi-pagi ketika ayam berkokok. Tapi kekeh teu ngarasa dinding lantaran teu boga perhiasan makanya ngerek ngadenes ka dewa. Jadi ceritanya di sini mau berdandan atau mau di make up ceritanya ya ular tersebut, tapi tidak ada seperti perhiasan mungkin ya dan lainnya. Nah itu ceritanya seperti itulah. Nah di paragraf terus sanggeus mikir manehna inget kasobatan sakadang ti tinggi. Nah ti tinggi ini adalah kelabang ya. Nah jadi kalian pelan-pelannya boleh dicatat, mungkin kalau ada kata-kata yang nggak ngerti dicatat aja. Oh ti tinggi itu kelabang, oh orai itu adalah ular, bisa ya dicatat gitu supaya memudahkan untuk memahami dongeng tersebut. Lumayanlah nambah kosakata. Oke, lanjut. Sanggeus mikir mana inget kasobatan sakadang ti tinggi, maksudna rek nginjem tanduk ka sakadang jago harita mah jago teh aya tandukan. Menta diantar ka ti tinggi. Jadi ceritanya begini ya, di paragraf kedua ini eh Titinggi ini ataupun kelabang ini adalah sobat ataupun bahasa Indonesianya teman ya, teman dekat orai tadi, orai itu ular ya. Dia mau meminjam ya, meminjam kepada si kelabang tersebut termasuk kepada ayam jago ya, ayam jago. Ayam jago itu jadi ayam ya, ayam yang bahasa Indonesianya ayam laki-laki lah begitu disebutnya jago dalam bahasa Sunda ya. Jadi jago itu bukan kuat atau apa, jadi ayam jago itu adalah ayam laki-laki lah begitu ya. Sanggeus sampun dicaritakeun sakabeh permasalahan naga ka jago maksudna kinjem tarugi, ceritanya mau meminjam perhiasan ya ke si tinggi tersebut atau si kelabang tersebut. Hayam jago teu nembalan lantaran apa jahat jeung dicikna naga. Lila-lila naga ngarayu jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Oke, langsung simpulkan saja di paragraf ketiga ini adalah ceritanya si ayam jago ini ya tidak merespon ya ke si naga. Oh, maaf, di paragraf 2 ini ceritanya ular tersebut atau orai tersebut meminjam perhiasan gitu ya ke si ayam jago. Nah, kalau titingginya ini adalah sobat dekat antara si ayam jago dan orai atau ular gitu ya. Oke, di paragraf ketiga ini jadi ayam ayam jago ini tidak mau ya ataupun tidak merespon ya kepada si orai tersebut, tidak merespon. Karena apa? Karena tahu bahwa dia itu jahat dan licik gitu. Nah, lama kelamaan terus dirayu ya. Lila-lila naga ngarayu, lama kelamaan dirayu gitu kan, jago ge merekeun tandukna. Nah, akhirnya karena dirayu-rayu terus sama orai, akhirnya si ayam jago ngasih tanduk ya ke sekadang naga ya. Nah, cak naga ka jago engke tundukna dibalikeun deui. Nah, kata si ayam jago, omat ya harus dikembaliin lagi tanduknya ya, harus dikembaliin lagi tanduknya. Nah, apa kata orai iya katanya gitu ya. Oke, jadi si orai ini tiap pagi itu dia itu pergi begitu, entah itu pergi bermain ya ataupun pergi nongkrong atau apa gitu ya. Dia tuh pingin kelihatan mewah begitu, pingin kelihatan apa pokoknya pingin kelihatan mewah dan kelihatan oke lah begitu ya.
Jadi seperti itulah ceritanya. Nah, dia itu makanya meminjam ke si ayam jago perhiasan dan lain-lain, termasuk tanduk. Oke, guys gitu mah. Nah, di paragraf keempat ceritanya di sini pergi ya si orai ataupun ular tersebut dengan titinggi ya. Titinggi itu ya tadi ya kelabang. Nah, jadi mereka itu ceritanya berangkat tiap pagi ya ke sebuah tempat, entah itu bermain atau apa, di sini tidak diceritakan ya. Yang jelas mereka berangkat dan berdandan atau ingin kelihatan mewah begitu. Nah, di paragraf kelima, keun sugan cenah peuting ke pok hayam teh, tapi boleh ditunggu nepi ka subuh. Titinggi teu datang keneh wae, pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi. Nah, di paragraf keempat ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Di paragraf kelima ini ya, diceritakan bahwa ayam jago ini menunggu mereka pulang untuk mengembalikan tadi ya, pinjam perhiasan dan tanduk. Tetapi tiap pagi ditunggu tidak datang. Mereka itu tidak datang. Terus ditunggu lagi sampai siang ya, tidak datang, masih tidak datang. Ya. Di hari tah ayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorong sata mun pagi jeung titinggi. Nah, karena mungkin titinggi dan orai atau ular tersebut tidak datang ya, sehingga eh, apa si ayam jago ini merasa kesal dan marah dan tidak percaya lagi sama mereka karena mereka meminjam tidak mengembalikan. Nah, ceritanya begitu. Nah, di akhir cerita di sini setiap pagi kongkorongok ya, setiap si ayam jago ini berkokok tiap pagi, kalau menemukan titinggi atau kelabang langsung dipacok terus dimakan sama dia ya. Bahkan ketemu dengan ular juga dia langsung merasa trauma begitu. Karena apa ya? Karena dibohongi ya. Malas pati dumeh kungsi ngabobodo. Ngabobodo itu adalah berbohong. Nah, oke, kesimpulan atau makna dari dongeng ini atau pesan dari dongeng ini ya, itu tidak boleh berbohong. Terus kalau meminjamkan sesuatu kepada orang lain ya harus dibalikan gitu ya, atau harus kembalikan. Jadi itu ya. Jadi kata Bapak juga ada jejer, latar, palaku, galur, dan amanat. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, jadi itu. Nah, kenapa Bapak di sini ada yang tanda merah ya, kata-kata ini orai, titinggi, hayam jago. Ini maksudnya adalah supaya memudahkan kalian mana nih tokohnya. Nah, ini orai, titinggi, dan hayam jago. Ya, itu masuk ke dalam unsur cerita dongeng, yaitu palaku atau tokoh. Tokohnya yang ini. Ya. Alurnya apa? Ya dari sini. Dari awal sampai akhir. Jadi nyambung, ya, tidak loncat-loncat. Nah, itu untuk galur atau alur. Amanat ya itu tadi Bapak jelaskan. Amanatnya di sini adalah tidak boleh berbohong dan harus menepati janji, ya. Jadi kalau mau minjem barang harus dikembalikan. Jadi itu ya anak-anakku sekalian, paham ya? Bapak rasa ini mudah lah memahaminya karena tidak jauh dengan dongeng-dongeng versi bahasa Indonesia. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.